Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara ajaran sentral tasawuf adalah zuhud dan qanaah, menerima apa adanya. Dua sikap ini fardu ain wajib dimiliki seseorang. Apabila tidak mampu memiliki dua sifat mulia ini, dia wajib belajar tasawuf atau apapun yang bisa mengajarkan dua sifat ini serta sifat lainnya, seperti melawan iri, sombong, dan lain-lain. Karena dua sifat ini wajib dimiliki seorang tasawuf, maka mayoritas ahli tasawuf adalah fakir miskin yang hidup apa adanya. Yang membedakan ulama sufi dengan fakir miskin lain adalah sikap rela dengan keadaan. Hidup miskin tidak membuat mereka meminta-minta, tamak, atau serakah. Berikut ini biografi 3 ulama sufi yang hidup dalam kesulitan duniawi. 3 ulama berikut hidup di 3 zaman yang berbeda. Semoga bisa diambil pelajarannya. Ma'ruf al-Karki. Beliau bernama lengkap Abu Mahfuz Ma'ruf bin Fairuzan. Dalam biografi Manaqib Ma'ruf al-Karki yang ditulis Ibnu Qayyim al-Jauzi, dikatakan bahwa beliau berasal dari Karjadan, Irak. Oleh karena itu beliau disebut dengan Al-Karki. Kedua orang tuanya beragama Nasrani. Saat kecil dia dititipkan kepada seorang guru dan dipaksa mengatakan bahwa Tuhan ada 3. Namun dia menolak. Setelah beberapa saat ia dan orang tuanya masuk Islam di tangan Ali bin Musa al-Ridho. Meskipun beliau dikenal sebagai seorang sufi yang sibuk beribadah, Ibnu Qayyim mencatat beliau juga sering sekali menghadiri majelis hadis. Bahkan Ibnu Qayyim merekam ada 7 hadis yang diriwayatkan Ma'ruf. Mengenai kehidupannya yang serba susah, Ibnu Qayyim pernah menukil cerita berikut. Suatu hari Ma'ruf datang ke penjual sayur dan berkata bahwa ia ingin sebuah makanan bernama bashaliyah. Penjual sayur berkata, "Bashaliyah tidak dijual di toko sayuran, wahai Syekh Agung. Bashaliyah adalah makanan dari daging, susu, ubi, dan bawang. Kami tidak menjualnya." Ma'ruf lalu mengeluarkan beberapa uang dan berkata, "Kalau begitu tolong buatkan. Aku tunggu di masjid, karena aku sama sekali tidak tahu dan tidak pernah makan bashaliyah." Padahal di masa itu makanan tersebut adalah makanan standar masyarakat. Ma'ruf juga dikenal sebagai sufi yang selalu waspada dengan kehidupan. Dia selalu takut dengan angan-angan kehidupan yang berlebih. Menukil dari Hilyatul Auliya, Ibnu Qayyim menulis bahwa suatu ketika Ma'ruf pernah buang air kecil di jamban yang ada di tepian sungai Tigris. Namun setelah hajatnya selesai ia justru bertayamum. Salah seorang kawannya bertanya kenapa dia tidak istinja dengan air, padahal sungainya sangat dekat. Beliau menjawab, "Siapa yang menjamin aku masih hidup hingga aku sampai ke sungai itu?" Imam Nawawi adalah ulama sufi yang hidup dalam kesempitan rizki. Namun demikian sebagaimana mestinya seorang sufi, beliau selalu sabar menghadapinya. Beliau bernama lengkap Yahya bin Syaraf. Beliau biasa dijuluki Alam Kuni'ah, Abu Zakaria, ayahnya Zakaria. Meskipun beliau sendiri tidak pernah menikah hingga meninggal. Adanya julukan ini karena orang Arab memang biasa menjuluki seorang bernama Yahya dengan Abu Zakaria, Umar dengan Abu Hafiz, atau Yusuf dengan Abu Yakub. Beliau lahir di kota Nawa dan meninggal di Damaskus. Beberapa tahun yang lalu kita digegerkan oleh pengeboman makam Al-Nawawi oleh ISIS. Ayahnya adalah pedagang sederhana dan An-Nawawi terbiasa membantu menjaga toko. Ayahnya berkata bahwa ketika berangkat haji bersama An-Nawawi terkena sakit panas hingga hari Arafah. Namun demikian An-Nawawi tidak pernah mengeluh sekalipun. Pada usia remaja beliau datang ke kota Damaskus setelah tinggal di Jami Umawi untuk beberapa saat. Beliau tinggal di Madrasah Rawahiyah
sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Attar dalam kitabnya tentang biografi An-Nawawi. An-Nawawi tidak pernah membaringkan badannya selama 2 tahun ketika baru sampai di sana. Ibnu Attar menulis bahwa An-Nawawi selalu berpuasa hingga akhir hayatnya. Beliau hanya sahur dengan segelas air putih, berbuka dengan 3 biji kurma, dan minum air segelas lagi saat tengah malam. Beliau hanya makan agak banyak saat ayahnya datang menjenguk beliau. Beliau meninggal di Madrasah Asy-Syirafiyah saat berusia 44 tahun di pangkuan ayahnya karena sakit yang sudah lama beliau simpan. Abdul Wahab Asy-Sya'rani adalah seorang sufi luar biasa. Beliau adalah keturunan Sayyidina Ali dari jalur Muhammad bin Al-Hanafiyah. Sesuai pengakuan beliau dalam Al-Minan, buku autobiografi beliau, beliau sudah hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun, hafal Jurumiyah, Alfiyah, Ibn Malik dan Iraqi, Minhaj, Jam'ul Jawami, dan banyak kitab-kitab pokok lain. Beliau hafal semuanya di luar kepala. Beliau juga mutala'ah, membaca dan mengkaji ratusan jilid kitab fikih semua mazhab, tafsir, tarikh, kamus, tasawuf, syarah hadis, dan lain-lain. Beberapa di antaranya beliau baca berulang-ulang hingga puluhan kali. Bahkan beliau sering menulis komentar di kertas khusus karena beliau tidak sanggup membeli kitab. Sejak umur 8 tahun beliau tidak pernah meninggalkan sholat secara sengaja, kecuali sekali, yakni ketika beliau ke Hijaz dan lupa tidak niat jamak takhir. Sejak kecil beliau sudah terbiasa menghatamkan Al-Quran dalam sekali sholat. Beliau hidup sederhana di zawiyahnya. Beliau seringkali diberi hadiah oleh pejabat terkemuka, namun beliau tolak. Hidup sederhana ini sudah menjadi pilihan beliau. Bahkan suatu ketika beliau pernah hendak melamar seorang wanita. Namun wanita tersebut memberinya syarat-syarat duniawi yang harus beliau penuhi. Akhirnya beliau mundur dan tidak jadi melamarnya karena tidak memiliki cukup harta. Namun akhirnya wanita itu terharu dan akhirnya menikah dengan beliau. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.